PKB, terutama terkait dengan pasal-pasal yang terkait dengan transisi. Yang pertama adalah sosialisasi, kemudian yang kedua diskusi, kemudian yang ketiga adalah tentang apa pentingnya bagi para pekerja untuk terlibat dalam gerakan politik. Pada Bung Kamidi, saya silakan. Artinya sebetulnya sudah banyak hal yang kita lakukan, tetapi memang harus kita cermati sampai hari ini bicara perubahan iklim, bicara transisi yang berkeadilan, jangankan anggota ya, di tingkat pabrik, pengurus-pengurus di tingkat cabang, di tingkat daerah, atau beberapa yang di sisi-sisi lain, belum tentu kita mengerti gitu. Maka maksud saya, kenapa poin besarnya kita untuk hari ini adalah bagaimana teman-teman kita sekalian jadi agen kampanye bicara tentang perubahan iklim dan bicara tentang transisi yang adil. Bahkan sekarang sudah di atas 2% peningkatan suhu bumi. Kalau itu terus-menerus terjadi, kalau itu terus-menerus dibiarkan, maka nggak akan ada manusia, nggak akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan dalam panas bumi yang terus-menerus sedemikian panas. Jadi, saya kira soal perubahan iklim itu adalah soal ancaman bagi kita semua, soal yang akan mempengaruhi masa depan kita, soal yang bahkan kita nggak akan bisa membayangkan kita akan bisa hidup dalam situasi yang panas seperti ini. Itu disumbangkan. Yang pertama adalah soal transportasi. Jadi ternyata transportasi itu menyumbang paling besar ke 5 derajat, 13,5%. Kemudian listrik. Nah, listrik yang menggunakan bahan menggerakkan turbinnya dengan batu bara dan sebagainya itu menyumbangkan 24,6%. Kemudian BBM 9%, industri, pabrik-pabrik itu menyumbangkan 10,4%. Kemudian perubahan manfaat lahan, kita tahu banyak hutan yang digundulin itu menyumbang 18,2%. Kemudian pertanian, soal penggunaan pupuk-pupuk yang kimia itu juga menyumbang 13,5% dan sebagainya itu ini semua adalah sesuatu aktivitas dari manusia. Jadi kerusakan ini terjadi memang karena aktivitas kita, aktivitas yang kita lakukan yang berkontribusi pada perubahan iklim. Diam aja, mereka tidak merespon sama sekali. Bahkan ketika sosialisasi, ketika forum konsultasi JETPI diadakan itu dari pihak JETPI sendiri mengatakan bahwa pemerintah itu sulit. Dalam hal ini pemerintah kan banyak yang terlibat ya, banyak banget kementerian yang terlibat di dalam JETPI ini. Tapi salah satunya itu seharusnya Kementerian Tenaga Kerja. Tapi ternyata katanya sulit sekali untuk diajak berbicara, diajak berdiskusi, sehingga di dalam forum konsultasi itu dipaparkan itu ada 3 working group dari beberapa kementerian. Itu salah satunya itu di working group ketiga itu ada Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi karena mereka merasa sulit, jadi di dalam dokumennya itu nggak ada Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ya kalau misalnya kita ingin di dalam jalan yang kita miliki, kita ingin berdiskusi dengan pemerintah, sepertinya dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, sepertinya itu sesuatu yang agak tidak mungkin. Ya bisa dicoba, tapi mereka kayaknya kita lebih pintar dari mereka dalam isu just transgender ini. Kalaupun misalnya kita mau mungkin ya ke yang lain-lain, ke kementerian yang lain. Beberapa minggu yang lalu, ini soal Vietnam yang tadi disebut oleh Bu Suti tadi, itu saya ikut diskusi dengan Partai PSI yang mengadakan workshop serupa dengan sektor ketenagalistrikan. Karena sektor ketenagalistrikan ini kan yang terancam, karena ada banyak PLTU yang menggunakan batu bara itu akan banyak ditutup gitu. Bahwa dunia itu sedang menuju ke industri yang ramah lingkungan, industri yang bersih, industri yang tidak mengotori apapun di muka bumi ini, dan akan dibawa menuju ke bahan bakar yang sama sekali tidak ada efek sampingnya. Ya nggak tahu penelitian seperti apa, itu bilangnya seperti itu. Dan tentu semua negara itu akan terkena dampaknya. Dari yang tadinya bekerja menggunakan solar, batu bara, dan berbagai macam bahan-bahan bakar dari fosil,
itu dipaksa menuju tenaga listrik, tenaga yang lain, yang EBT lah, energi yang baru dan bisa terbarukan. Tentu itu akan menimbulkan dampak. Pekerja itu pasti akan kena dampaknya. Dan bagaimana sih untuk mengantisipasi dampak-dampak itu? Maka terkonseplah just transisi atau transisi yang berkeadilan tadi. Gampangnya begitu, kita perlu ada kompensasi. Kompensasinya apa, dalam bentuk apa, kemudian bagaimana cara mendapatkan kompensasi itu. Karena dari situasi yang ada di dunia ini, ya kalau di negara sana sih memang batu baranya mungkin sudah habis ya, di Eropa, di Amerika sudah tidak ada. Di kita masih ada batu bara kok, dipaksa untuk menuju energi yang bersih itu bagaimana? Nah, menuju ke sananya itu bagaimana nih transisi yang berkeadilan ini? Gampangnya begitu. Kalau takrifnya atau definisinya yang detail itu sebenarnya di dunia sawit beda lagi, karena saya konsen di sawit kemarin 3 tahun yang lalu tentang just transisi di sawit. Itu beda lagi, mereka bicaranya tentang bagaimana perampasan lahan, hak adat dan sebagainya menuju just transisi itu bagaimana, untuk mencapai just transisi itu bagaimana. Kalau di bidang manufaktur dunia kita, nah ini bagaimana? Kemudian panas bumi, geothermal, itu juga energi bersih, jadi energi yang tidak akan mengeluarkan emisi. Tapi kita juga menolak kalau solusinya itu adalah solusi yang palsu. Misalnya overheat yang ditambahkan ke batu bara, ini misalnya papan-papan kayu, itu kan katanya akan mengurangi emisi lebih kecil ketimbang yang dihasilkan oleh batu bara. Tapi bagi kita itu adalah solusi yang palsu. Kenapa? Karena ternyata kalau menggunakan itu akan banyak hutan yang dibabat karena bayangannya ada. Atau misalnya soal solusinya adalah menggunakan angin atau air atau tenaga surya matahari. Memang tenaga surya matahari bisa menghasilkan listrik kalau itu keluar. Tapi problemnya kalau kemudian sedang mendung, kan dia tidak lagi menghasilkan energi. Akhirnya itu berdampak gitu pada kehidupan. Atau misalnya anginnya di Indonesia itu kan bukan angin yang kayak di barat kan. Angin di Indonesia itu kan angin-anginan. Kadang ada, kadang ada. Nah kalau itu digunakan, kemudian dampaknya kayak apa? Nah itu juga problem. Jadi solusinya kita juga ingin solusi yang palsu. Itu sinar matahari menyinari bumi itu sebenarnya tertahan oleh yang namanya atmosfer. Meninggalkan kaum buruh, tidak meninggalkan masyarakat yang terdampak, tidak meninggalkan perempuan, tidak meninggalkan siapapun. PKB kita masing-masing kan setiap sektor akan berbeda, gitu kan. Tapi ini arahannya aja, reference aja, artinya seperti itu. Sifatnya teknis bang, kita setuju aja semua. Jangan di daerahnya yang dipakai karena tempatnya tidak mengelola ekonomi dan masing-masing daerah meningkatkan dan mengelola bawah itu dipertegas lagi dalam perda atau terkait dengan jaminan sosial yang disediakan oleh PJ di sana itu untuk menguatkan itu di sini ada di Konpak Jangan sampai kita pun nanti diundang pemerintah, apa yang kita bikin peta jalannya begitu cantik, begitu bagus, semua cita-cita yang indah, tapi diundang oleh pemerintah hanya jadi peta biasa saja. Buruh dan pekerja memang harus guru gitu. Itu harus Pak. Apalagi dengan partai buruh di luar negeri itu sangat benar-benar familiar ya. Mereka itu benar-benar mensejahterakan masyarakatnya. calon tenaga kerja dengan permintaan masa kerja karena memang akan berdampak. Ini sudah mulai. Ya. Yang kedua, peta jalannya kami hanya menambahkan terkait tentang memperkuat hak
pekerja. Kalau dilihat terkait tentang hak-hak pekerja dengan regulasi yang sudah ada, kita kalah. Ya. Melihat dengan undang-undang cipta kerja, semua pasti kalah. Maka kita harus memiliki jalan membuat peraturan-peraturan daerah ya terkait tentang ketenaga kerjaan. Misalnya pasal A tentang perlindungan terhadap dampak perubahan iklim. Di sini kan ada 3 ya, di draft ada 3. Kami tambahkan nih di poin 4-nya, perusahaan menyediakan anggaran khusus untuk mengatasi penyakit baru yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Oh ya. Kemudian pasal B mengenai transisi yang adil. Ini juga ada tambahan poin 4. Di sini baru ada 3 di draft. Ada tambahan poin 4, perusahaan dan SP atau SD bersepakat untuk membuat atau menjabarkan dari ketiga poin di atas menjadi hal-hal yang lebih detail di dalam PKP. Jadi kalau sekarang dengan surat jaminan pada saat dia garansi iya gitu Pak. Kalau nggak garansi kan nggak masa saya kata gitu. Gitu, Pak. Menambahkan pada poin nomor 2 yaitu bekerja sama untuk sepakat dengan yang sudah ada. Menambahkan pada poin nomor 2 merancang dan melaksanakan strategi transisi yang adil bagi semua pekerja. Pada tambahan perusahaan memprioritaskan untuk pembayaran terkait hak pekerja ketika memang perusahaan itu. Kita, konfederasi dalam waktu dekat akan memastikan kepada federasi-federasi segera mengirimkan 1 orang. Posisi kita, posisi kaum buruh itu menjadi penting ketika berbicara tentang perubahan iklim. Nah, maka karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hentikan, jadi kenaikan suhu bumi itu sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Dia keniscayaan, dia pasti akan naik. Solusinya adalah memastikan agar kenaikan suhu bumi itu tidak melampaui batas yang kira-kira yang patut. Dia harus ditahan sampai di 1,5% kenaikan. Kemudian ini soal ini ya, karena dunia sendiri kan juga perempuan signifikan berjumlah. Dan yang terakhir adalah soal hijauan. Ini artinya kita juga mesti sadar bahwa kita punya kontribusi gitu, untuk memastikan perbuatan kita secara pribadi itu juga berdampak pada lingkungan, termasuk juga mendorong agar penanaman kembali tidak berusaha-usaha itu juga.